Masih dengan Profesor Kardus, tak berijasa tapi jenius. Ya, saat ini super teknologi yang selalu jadi perbincangan. Berbagai kalangan yang menggeluti berbagai bidang industri, ilmu pengetahuan, dan teknologi di dunia ini adalah super teknologi komputer kuantum dan sistem artificial intelligence atau mekanisme kecerdasan buatan. Dalam konten sebelumnya, Profesor Kardus telah mengulas bagaimana cara kerja kedua teknologi ini beroperasi dengan memadukan teknologi, ilmu fisika, dan matematika. Silahkan teman-teman simak dalam konten Profesor Kardus sebelumnya agar teman-teman dapat memahami cara kerja keduanya. Dan kali ini, Profesor Kardus akan mengulas bagaimana kedua teknologi tinggi ini akan mempengaruhi segala sistem dan segala sektor kehidupan umat manusia di masa depan. Seperti yang dijabarkan oleh Profesor Michio Kaku, di mana ia menganggap dua konsep teknologi tersebut merupakan gerbang pembuka immortality digital atau keabadian digital di masa depan. Ya, komputer kuantum dan artificial intelligence disebut-sebut sebagai sebuah keajaiban digital di abad ke-21 ini yang bisa saja merenggangkan batas-batas antara manusia dan mesin. Karena diketahui dalam beberapa aspek kedua teknologi ini mampu bekerja jauh lebih baik dalam menyelesaikan suatu masalah atau problema umum di berbagai bidang daripada kemampuan teknis manusia, terutama dalam bidang kecepatan, keakuratan, dan ketelitian. Bahkan dalam bidang teknologi medis, komputer kuantum dan artificial intelligence digadang-gadang akan dapat menyelesaikan masalah kompleks yang mustahil dilakukan oleh manusia atau teknologi yang saat ini umum digunakan. Yang artinya, kedua teknologi ini diyakini akan merevolusi dunia medis atau kedokteran secara signifikan. Ya, pada bidang sains kedokteran atau medis, proses pengolahan data yang dilakukan oleh perpaduan dari sistem kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan komputer kuantum pastinya akan merombak proses simulasi biologis yang biasa menggunakan konsep teknologi lama secara ekstrim. Kedua sistem ini akan bekerja untuk menyelesaikan masalah sekaligus menemukan solusi dengan keakuratan super tinggi dan tentunya dengan kecepatan super sangat tinggi. Keduanya akan saling mengisi satu sama lain. Komputasi kuantum akan melakukan pengolahan data dengan kekuatan dan pemrosesan yang tidak bisa ditangani teknologi lain. Sedangkan artificial intelligence akan menyediakan sistem kecerdasan buatan yang akan mengolah masalah dengan keakuratan super tinggi. Dengan bantuan keduanya, para ilmuwan dapat memanipulasi metode-metode sistem pengobatan yang selama ini sulit untuk ditemukan metode penyembuhannya. Sebut saja masalah-masalah pengobatan yang hingga kini sulit ditangani karena para ilmuwan belum mendapatkan ramuan dan resep yang manjur untuk mengobati berbagai penyakit tersebut. Seperti halnya penyakit-penyakit kanker, Parkinson, Alzheimer, atau bahkan HIV/AIDS. Di mana penyakit-penyakit tersebut hingga kini masih belum ditemukan obat atau ramuan ajaib untuk penyembuhannya. Ya, seperti yang kita tahu, para ilmuwan yang bekerja di laboratorium biologis medis umumnya menciptakan sebuah ramuan atau obat ajaib melalui prosedur pengurutan genom. Ya, genom dalam ilmu genetika bisa kita etimologikan sebagai keseluruhan informasi genetik yang dimiliki oleh setiap organisme yang diciptakan oleh Tuhan. Setiap organisme kehidupan seperti hewan, manusia, bakteri, tumbuhan, virus, atau apapun yang hidup di alam semesta ini telah Tuhan bekali dengan informasi genetika yang pastinya berbeda-beda satu dengan lainnya. Informasi-informasi tersebut umumnya berbentuk asam nukleat. Ya, untuk menciptakan sebuah resep atau ramuan atau obat-obatan biologis ajaib, para ilmuwan akan bekerja melalui metode genome sequencing atau metode pengurutan DNA. Dalam proses pengurutan genom, para ilmuwan pasti memiliki sampel setiap genom organisme di muka bumi ini yang jumlahnya bisa jutaan atau bahkan puluhan juta, baik yang dimiliki oleh mamalia, tumbuhan, bakteri, atau apapun makhluk hidup. Setiap genom terdiri dari basa nukleotida atau asam nukleat, baik asam nukleat A, T, C, dan G, yakni timin, sitosin, adenin, dan guanin. Umumnya dalam proses pengurutan genom, para ilmuwan melakukan beberapa langkah utama. Yang pertama adalah pemotongan DNA. Para ilmuwan akan memotong setiap DNA untuk pengurutan. Asal Anda tahu, setiap DNA terdiri dari jutaan basa yang super sangat kecil.
Jika satu organisme memiliki jutaan basa dalam setiap DNA-nya, pasti untuk memanipulasi dan melakukan penyilangan asam dari genom antar organisme, para ilmuwan harus mengurutkan dengan cara yang super rumit untuk menyilangkan dengan jutaan basa di setiap DNA. Sedang sampel DNA yang ada bisa berjumlah ratusan ribu bahkan jutaan. Selain pemotongan DNA, para ilmuwan juga melakukan pengkodaan batang DNA. Selain itu, barulah susunan potongan DNA tersebut akhirnya dipilah-pilah dan akan dianalisis secara kompleks dengan sistem komputer. Sistem komputer akan memilah-milah dan mengurutkan DNA, memadukan satu demi satu DNA menggunakan sistem komputer. Ya, dalam proses penciptaan obat atau antivirus penyakit di laboratorium, para ilmuwan akan memasukkan sampel-sampel DNA yang berpotensi untuk diekstraksi menjadi obat pada wadah yang di dalamnya berisi virus atau penyakit. Di sini, para ilmuwan akan mengamati perilaku asam-asam nukleat pada genom yang diletakkan di berbagai inang penyakit atau virus di dalam wadah. Nantinya, jika sampel asam-asam nukleat atau protein yang ada di wadah tersebut berhasil membunuh atau menghancurkan virus atau inang penyakit, artinya sampel genom yang telah diurutkan telah berhasil dan sukses diuji coba dan layak untuk dilakukan ekstraksi lanjutan dan diproduksi sebagai obat. Ya, untuk saat ini, proses pengurutan DNA tergolong sangat memakan waktu yang sangat lama. Karena proses penyilangan harus dilakukan pada jutaan atau puluhan juta sampel genom dalam proses pengurutan pada komputer-komputer di laboratorium. Tapi diketahui, dengan paduan artificial intelligence dan komputer kuantum, proses pengurutan seperti ini bisa dilakukan ratusan ribu kali jauh lebih cepat dan jauh lebih akurat. Sehingga dapat mempermudah para ilmuwan untuk menemukan rahasia dan resep obat-obat mujarab untuk segala penyakit mematikan yang belum ada obat penawarnya. Dengan proses rekayasa seperti itu, diharapkan di masa depan harga obat langka bisa lebih terjangkau. Ya, tak hanya dalam bidang medis, proses pengaplikasian super teknologi ini juga dapat dilakukan di berbagai bidang atau aspek kehidupan. Pada bidang eksperimental ilmiah, seperti di akselerator partikel CERN, dengan menggunakan artificial intelligence dan komputer kuantum. Nantinya, para ilmuwan dapat menganalisa data dari setiap tumbukan partikel yang terpecah dengan keakuratan yang jauh lebih baik dan jauh lebih terperinci, juga lebih jelas. Hal ini tentunya akan memudahkan para ilmuwan untuk menjabarkan perilaku alam semesta yang hingga kini masih menjadi misteri. Dengan komputer kuantum yang dapat melakukan analisa atau rekonstruksi dengan akurat model-model hipotesis fisika teoritis yang sulit dijelaskan seperti teori string atau perilaku gravitasi kuantum, mungkin saja di masa depan para ilmuwan mampu merekayasa dan menemukan solusi dari masalah tersebut. Bahkan meski terdengar sangat mustahil, menurut Profesor Michio Kaku, kemajuan di bidang artificial intelligence dan komputer kuantum juga berpotensi untuk merekayasa gen-gen usia pada manusia, yang artinya jika proses rekayasa tersebut berhasil, bukan tidak mungkin kita akan memanipulasi gen-gen yang mati karena proses penuaan. Saat ini tak ada teknologi yang dapat menghidupkan gen-gen yang mati. Yang ilmuwan hanya bisa lakukan hanya memperlambatnya dan merawatnya agar kita bisa lebih awet muda. Tapi dengan perkembangan teknologi dan akurasi super tinggi dari komputer kuantum, diperkirakan rekayasa penelitian seperti itu bisa dilakukan meski terdengar sedikit menolak kodrat yang telah ditentukan oleh Tuhan. Ya, dan berikut adalah sekilas informasi tentang bagaimana sistem artificial intelligence dan komputer kuantum akan merevolusi segala sistem di dunia ini. Jangan lupa ya, like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berijasa, tapi jenius. Profesor Kardus bersama Profesor Michio Kaku mengabarkan